Selamat pagi dari La Susua. Jadi semalam itu kami sampai di Susua, Sobat Noma. Jadi Susua ini salah satu kota kecil ya di daerah apa tadi? Kolaka Utara. Jadi semalam saya sudah spill kotanya seperti apa, dan kami cari SPBU yang memang arah jalan lintas biar kami bisa langsung menuju ke Palopo hari ini. Tapi tidak bakal sampai Palopo karena kami rencana jalan pelan-pelan aja. Ini kalau titik mapnya ini saya tunjukin ya. Kami lagi di sini nih. Nah, ini tempatnya nih. Jadi posisinya di bibir pantai. Jadi di belakang saya ini, sudah arah pantai, tapi cukup jauh ya. Mungkin ada sekitar 1 kiloan lagi. Kalau hari ini kami start pagi, terus konsisten di jalan, estimasi itu ke Palopo sekitar 7 jam. Rutenya begini, rute ke Palopo. Jadi kita sudah hampir di ujung ya, hampir di finish, karena kemarin start dari Makassar tahun lalu itu bulan Agustus. Jadi sudah 1 tahun kita kelilingi Pulau K, Sulawesi. Pagi ini antrian masih sedikit Sobat Noma, baru sampai sini aja ya. Kalau di Kendari kemarin pagi-pagi jam 6 lah ya, wah itu udah penuh parah tuh. Dari sudut-sudut Sindu itu bisa pada penuh semua. Kalau di arah kiri saya ini masih pada kosong, belum banyak kendaraan yang pada datang. Nah, jadi kita semalam stay tidur di sini tuh mulai dari jam setengah 10 ya. Sudah langsung jaga parkir biar pagi ini dapat urutan pertama. Sebenarnya bensin kami belum habis banget ya, baru mungkin 2-3 bar habis. Cuman kami usahakan selalu isi full tank kalau ketemu pom bensin, karena takutnya di jalan itu susah bensin. Kita nggak tahu rutenya segimana, boros dengan bensin ya. Jadi gitulah, setiap kali ada SPBU kami langsung mampir. Semalam kita tidur seperti biasa di bagian belakang, dan udara semalam itu relatif hangat ke panas Sobat Noma. Tapi pagi ini itu dingin sekali dibandingkan Kendari ya. Di tempat ini AC kami itu mati semalam Sobat. Pas lagi pakai kurang lebih sekitar 30 menitan lah mati. Istri saya kepanasan. Tiba-tiba bangun, kami cas, powerbanknya mati lagi karena kami nggak cas pakai power station ya, takutnya kenapa-napa karena ada di bagian bawah. Kita pakai tidur, jadi kita pakai powerbank yang lebih kecil. Tapi pas pagi-pagi mungkin sekitar jam-jam 3 gitu sudah mulai kedinginan. Istri saya masih tidur tuh. Motor masuk. Kita makan pagi di warung dekat Simpang Lampu Merah ini, Simpang 4. Ada gado-gado, dan istri saya juga kebetulan suka pangsit. Ya sudah, kami mampir aja karena sudah keburu lapar. Sebentar bakal masuk ke kota untuk cari makan siang. Minimal makan pagi yang terdekat dan tercepat aja biar lambung ini nggak perih. Iya, cantik ya. Belok kiri. Bypassnya nih. Wih, cantik lautnya. Dari sini, perjalanan nomaden kami akan kembali berlanjut menuju kota berikutnya, yaitu Malili. Ini adalah perjalanan yang sangat menarik. Malili, dan sekarang kami sudah ada di jalan Poros Oloho La Susua. Ini di La Susua. Di mana itu? Kami akan melewati jalur yang berliku-liku, naik turun pegunungan, dan melintasi beberapa kota
serta daerah kecil seperti Kamesi, Batunong, Loho-Loho, Lanipa, Pakue, Lelewao, sampai Tolala. Jalur indah ini cukup menantang bagi kami Sobat Noma, tapi di sepanjang perjalanan inilah kami bisa menikmati pemandangan dan pegunungan Sulawesi yang luar biasa indahnya. Setiap tikungan membawa pemandangan baru, setiap tanjakan menjadi bagian dari cerita perjalanan hidup kami selama nomaden. Ikuti terus perjalanan keluarga nomaden Nusantara dari Lasasu menuju Malili. Kalau kita lihat kondisi jalannya sebenarnya cukup mulus dan nyaman untuk dilalui. Tapi justru disitulah tantangan yang kami rasakan Sobat Noma. Jalannya memang mulus, tetapi cukup banyak tikungan dan juga belokan yang membuat kita harus tetap waspada. Kadang karena permukaan jalannya bagus dan terasa smooth, kita bisa saja tanpa sadar membawa kendaraan sedikit lebih cepat dari yang seharusnya. Dan yang paling berbahaya, ketika kita terlalu sering mengendalikan rem saat melewati jalur seperti ini. Bukan berarti kita tidak boleh mengerem, tapi sebagai pengemudi kita harus bisa membaca kondisi jalan dari jauh. Jangan sampai karena merasa jalannya terlalu nyaman, kecepatan menjadi tidak terkontrol, kemudian ketika masuk tikungan, baru mengurangi kecepatan secara mendadak. Apalagi ini adalah jalan lintas, dari arah berlawanan, ya sewaktu-waktu bisa saja muncul kendaraan lain, bahkan kendaraan besar yang mengambil ruang cukup lebar ketika lewati jalan tikungan. Buat kami yang sudah cukup sering melakukan perjalanan jarak jauh, ya, jalanan seperti ini justru termaksud jalan yang harus lebih diperhatikan. Bukan karena jalannya rusak, bukan juga karena jalannya ekstrim, tapi karena jalannya mulus berkelok dan terkadang membuat pengemudi ya sampai terlena. Kita merasa ya wah jalannya enak nih, lalu kecepatan mulai bertambah. Padahal beberapa ratus meter di depan bisa saja ada tikungan tajam, tanjakan, turunan, atau kendaraan dari arah yang berlawanan. Waduh, semua pakai rating nih. Wih, kalau kita ngekor dengan dia dari tadi di Ngeri. Untung ada lagi mau turun bapak. besar truknya ya, jalannya. Sayang yang naik tadi yang Ambil haluan dari kanan tuh, kelihatannya biar ini, bisa belok. kelihatannya ini nggak tinggi banget kan tanjakannya, tapi sebenarnya ini kalau kita yang ngerasain sekarang ini tuh ini Wih, tinggi dan panjang, parah. tinggi dan panjang ini. Ini paling ekstrim nih di sini. Tadi lihat ini, dia belok di sini. Iya. Wis, awas tunggu sayang. Saat kami melewati jalur-jalur seperti ini, sebisa mungkin kami menjaga kecepatan tetap stabil, tidak terburu-buru, dan selalu mengantisipasi apa yang ada di balik tikungan di depan. Nah, kalau Sobat Noma lihat, ini adalah jalur yang akan kami lalui hari ini. Kelihatan cukup berkelok-kelok dan memang benar karena kami melewati tikungan-tikungan di daerah perbukitan dan pegunungan ini. Dalam perjalanan ini, yang paling penting itu bukan seberapa cepat kita sampai Sobat Noma, tapi bagaimana kita bisa sampai dengan aman. Dan menurut kami, setiap jalur punya tantangan masing-masing. Ada jalan yang rusak, ada jalan yang sempit. Ada juga jalan seperti ini, mulus dan nyaman, tapi justru bisa membuat kita lengah. Kalau dilihat jalan yang kami lewati ini, menurut Sobat Noma ini termasuk jalan biasa saja atau justru termasuk jalur yang cukup menantang?
Coba tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Itu semua tambang sobat Noma, kayaknya itu masih bagian nikel ya. Ini nggak bisa di zoom. Air laut di sini jadi kotor ya. Ya kita lagi di sini nih, masih di daerah Belantan. Ini kita daerah Belantan, belum sampai Mali di sana. Jadi, kita nanti dari sini arah ke Masamba. Sekitar 1 jam lagi kita sampai di Mali. Ini tadi jalannya keriting parah. Kita udah lewatin beberapa, tinggal sedikit lagi ini. Sobat Noma, nggak terasa ya, sekarang sudah bulan Agustus tahun 2026. Artinya genap 1 tahun sudah perjalanan nomaden kami mengelilingi Pulau Sulawesi. Tapi perjalanan nomaden ini belum selesai. Kami memulai perjalanan dari kota Makassar, kemudian naik ke arah Manado Bitung, lalu turun kembali menuju Makassar. Dan sekarang kami masih melanjutkan perjalanan menuju kota Palopo. Kalau dihitung-hitung, kurang lebih sudah 80% Pulau Sulawesi kami jelajahi. Apa nih? Selamat datang Provinsi Sulawesi Selatan. Oh, Tugu Sulsel. Oh, kita sudah masuk di Sulsel. Kewali, Malili 34 kilo. Sorowaka 60, Masamba 155 kilo, Palopo 223 kilo, Makassar 500. Lumayan ini. Mari kita lanjutkan. Makassar mah dikit lah 500. Karena ini ngeri ini longsor-longsor batu-batu dari tadi kita lewatin, belum sempat ngerekam. Nah, ini sudah masuk di Sulawesi Selatan sobat Noma. Turunan ini tuh panjang sekali, jadi mereka sarankan pakai gigi rendah. Nah, batu-batu di samping kanan ini bahaya nih. Kalau rontok, dia lari sampai badan jalan nih. Tuh, coba kalian lihat nih. Ini salah satu nih yang sudah sampai badan jalan ini. Nah, ini. Kan ngeri kan? Kebayang mobil kalian lagi lewat tiba-tiba gubrak. Longsor di sini tuh bukan main-main. Kalau sekali jatuh, kalau sekali longsor, yang jatuh batu bukan tanah. Ngeri tuh nih, lihat nih batu sebelah kiri sayang. Ayo, ini nih baru jatuh nih ke tengah nih. Baru banget nih. Puji Tuhan kita aman ya. Wih, sayis nih. Bukan tanah bos, langsung batu. Ini jalan tambang di Jalan Poros Mali nih. Banyak sekali ini apa namanya pertambangannya nih ya. Wih, gunung di babat, luar biasa. Di sebelah sana tuh lihat tuh. Udah kebur aja tanahnya. Sayang, tanah-tanah ini mereka belum ke laut. Di sini soal lebih normal nih jenis makanannya. Ini ada kotanya. Bukan. Terus di Jalan Poros Malili sejauh 8 km. Kami sudah memasuki kota Malili sobat Noma. Ini sudah masih Sulawesi Selatan ya, kota Malili. Ke kanan juga cukup ramai. Terus sejauh 1,5 km. Ini kota Malili. Kotanya relatif sepi, apa karena weekend, orang-orang pada istirahat di rumah ya. Jembatannya cantik loh. Woi. Desa. Mau ke situ? Mau kemana kamu sayang? Cari makan. Tapi aku ke arah situ tapi nggak kelihatan keramaian, jadi mau putar balik gitu. Gimana nanti?
Coto. Itu tuh ada warung. Oh, kue. Boleh lo tuh cemilan. Kita sudah di Kota Malili Sobat Noma dan lapar banget pastinya ya. Kami dulu mau cari makan dulu. Kebetulan ada Coto Makassar di sini yang tadi kami lihat. Ya, saya lihat mereka lagi bermain apa tuh? Ih, bagus banget nih. Mereka kayak lagi latihan untuk perlombaan 17 Agustus sekali ya. Wih, laut di Malili ini bersih sekali asli. Ini tidak kelihatan ada sampah-sampah yang berserakan sayangnya. Bagus banget loh. Tahu dengan apa? Tahu di Oh, ini buka dari jam berapa ini Bu? dari jam 4 sampai jam 10 malam. Ah, mantap. Berarti rame di sini ya? Ya, kadang ramai, kadang enggak. Kalau ini Lombok kah? Ya, saya tahu. Ah, Kalau mau agak pedis lagi ada oke sih. Boleh deh. Ini soto Makassarnya kental banget kuahnya ya. Sudah tengah piring nih. Pas lagi lapar lagi. Daging semua kita minta. Coto Makassar, Kota Malili. Nah, ini tepatnya tuh di samping Anjungan ini Sobat Noma. Gimana sayang rasanya? Rasanya enak banget, udah gitu murah. Terus kita request full daging, kita kirain harganya itu lebih Nambah, mahal daripada nggak request full daging. Ternyata harganya itu sama. Ya ampun tuh, benar-benar full daging. Tambah nasi satu. Tambah nasi satu, terus kuahnya itu memang kental medok. Enak banget kayak asli di Makassar. Nah, ini saya spilkan warung Sibu. Kalian yang jalan lintas nih wajib ke sini. Kalau mau ke apa sayang? Ke arah Palopo, ke Kendari kan pasti mampir nih. Coto Makassar dekat Ruko Legend ini. Di sini memang ramai ya kalau udah sore ya. Iya. Ini kota kecil yang cukup padat Sobat Noma. Ada Indomaret, makannya cukup berdekatan, cemilannya juga banyak. Aktivitas warga sekitar di sore hari tadi dekat samping Anjungan itu juga ramai. Jadi saya simpulkan ini kota kecil yang padat. Dan kata Sibu ada Kota Baru Malili bagian atas. Nah, nanti kita bakal lewat sana tuh. Ini kita sudah masuk ke Kota Baru Malili. Kalau saya lihat di map ini kita sudah menuju ke arah puncak. Berarti ini dia Kota Baru yang tadi si Ibu maksudkan itu. Kan bagus, tapi kok ditaruh di tengah gitu loh. Itu I Love Malili. Tertulisan tuh. Ya, Kanan tadi. iya itulah aku bilang tadi. Bagus kan kalau ada di pinggir, jangan dibelokkan, jadi orang bisa berfoto. Ini bagus sih kotanya. Ini masih bagian dari Kota Baru Malili. Kota Baru Malili. Besar juga kayak Kota Medan. Kota Medan. Iya. Kota tebing tinggi loh. Ada DIY cuy. Arah sini makin rame. Nanti berapa tahun lagi ini akan menjadi kota Iya, besar makanya. yang bergabung kan. Kota lama sama kota baru. Iya. Berarti ini kota berkembang, makanya perluasan dia. Itulah. DIY pun ada di sini. Aku pikir tadi cuman di kota lama itu. Toyota ada tuh. Ih, Servis. keren. Baru makan sama. Rame-rame. Ralat. Ralat tadi gue bilang cuman ada Indomaret. Enggak. Ternyata di sini lengkap, ada Alfa Indo, ada DIY, mall aja sih yang nggak ada ya. Tapi, ramai di sana sayang. Kayaknya karena banyak perusahaan apa di sini tambang, jadinya kota ini tuh keciprat ya, berkembang. Rata-rata sih kayak waktu kita datang mau masuk Berarti ke kota aslinya tuh ya sekecil itu aja tadi. iya betul. Mungkin setelah ada tambang gitu ya, ekonominya naik, bangunlah kota lagi, kota baru. Kelihatan besar loh Kayak sampai di Palu sana. lagi nih, bagus. Gunung lagi backgroundnya. Foto aja. Tua kan. Udah tua. Gitu sayang. Makan sama ini. Cantik loh ini.
Kita sudah memasuki Jalan Poros Masamba. Apa sayang? Komuni. Lu ikut aja lagi komuni mah. Iya juga. Rame banget nih kuliner-kulinernya. Coba saya baca di map ini. Jalan apa nih? Wih, pasar malamnya saya. Jalan Poros Masamba, Tomoni. Oh, Tomoni. Berarti kita sudah mau sama-sama kurang lebih 30 menit lagi nih. Mantap. Iya. Jadi yang di plastik merah ini tadi sagu. Nanti itu bikin jadi makanan khas di sini namanya kampurung Sobat Noma. Tadi kami mau beli kirain apa gitu, tapi karena harus diproses lagi, diolah, kita nggak jadi beli. Tapi beli ini aja tadi, apa namanya, keripik pisang ya. Kalau keripik pisang mah ini sudah ada di mana-mana. Ini di Masamba. Jadi pas kalau kita masuk dari arah Kola ke sana ke Masamba, nanti ini kita bakal ketemu di sebelah kiri. Ini panjang sekali ya, sampai ujung sana tuh. Banyak penjualan. Kali beli dari ini satu nangka. Apa cempeda? Tadi bawa Update posisi kami kalau di map, kita sudah di Sulawesi Selatan, sudah di bagian tengah huruf K sini. Sedikit lagi kalau ke arah atas itu ke arah Toraja. Start dari sini ya, bau-bau merayap. Sekarang posisi di sini. Sudah di Taman Pasar Sentral Masamba. Cukup ramai Masamba ya. Kita sudah masuk dari tadi sampai sekarang belum habis-habis nih. Ada bandar udara juga di sini. Berarti sepertinya ini tempat yang cukup besar. Karena kalau kecil nggak mungkin ada bandar udara ya. Di Masamba sih ini banyak sekali anak muda ya yang suka nongkrong. Dari tadi kami lihat di pinggir jalan ini banyak warung kopi, terus mobil-mobil, motor-motor, banyak parkiran juga. Kayak anak-anak lagi nongkrong gitu. Wah, di resto di cafe tuh Iya. nongkrong. Keren ya. Padahal kayaknya apa ya, kayak kota kecil gitu, tapi padat. Terus panjang ini kalau di map kita lihat wilayahnya nih. Kotanya hidup banget nih. Iya. Mantap mangan lah Bapak. Sobat Noma, kalian bisa mendukung channel Keluarga Nomaden melalui usaha yang kami jalankan. Kami melayani pembuatan kaos katun, jersey olahraga, seragam sekolah, seragam guru dan murid, serta berbagai kebutuhan pakaian custom lainnya dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Desain bisa Sobat Noma sesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari sepak bola, futsal, basket, voli, komunitas, atau seragam mancing, hingga kaos kaki berlogo sekolah, dan layanan sablon custom. Pesanan dapat dilakukan mulai dari satuan hingga partai besar dengan kualitas bahan yang nyaman dan hasil produksi yang profesional. Untuk informasi dan pemesanan, silakan ketik di kolom komentar atau menghubungi admin kami.